Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnama Indah Cahyati, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di kelas 5 pada tema 5 subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang sudah saya buat. Berikut videonya. Silahkan bajunya yang belum rapi dirapikan dulu ya. Mas Tio sudah rapi bajunya? Lalu apakah hari ini Anda tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, biar kita lebih semangat, kita akan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan anak-anak bisa berdiri ya.
kita akan mengulang kembali pelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat? Pantun. Ya, kita belajar tentang pantun. Apalagi ya? Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Selain pantun, kita juga belajar tentang bentuk interaksi sosial dengan lingkungan. Yang ketiga apa lagi? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Betul sekali. Masih ingat semuanya? Apakah ada yang lupa? Ada. Baik. Kalau masih ingat, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ada 2 KD, yaitu KD 3.7 Bahasa Indonesia dan KD IPA 3.5. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak? Kita akan mempelajari tentang menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi, kemudian hubungan komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan, dan terakhir adalah faktor penyebab keseimbangan ekosistem. Nah, Bu Indah ada gambar ini anak-anak ya. Ada 2 gambar yang berbeda. Apa perbedaan gambar di atas anak-anak? Gambar ekosistem yang baik dan rusak, Bu. Ya, betul sekali Mas Arfi. Ada gambar ekosistem yang baik dan gambar ekosistem yang rusak. Kira-kira kerusakan hutan ini akibat karena apa ya anak-anak? Kebakaran hutan. Selain itu ada apa lagi? Kematian. Kematian. Betul sekali, semuanya sudah pintar. Nah, anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 anggota. Sudah sesuai dengan tempat duduknya masing-masing ya? Baik. Kelompok 1, Siap. kelompok 2, Siap. kelompok 3, Siap. kelompok 4, Siap. baik. Siap semuanya. Nah, setelah ini anak-anak, kita akan membaca teks ya. Teks non-fiksi. Judulnya apa ini anak-anak? Kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, Bu Indah ingin minta tolong salah satu membacakan ya untuk slide pertama. Silakan. Yang keras ya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Ya, terima kasih Mas Chandra sudah membantu Bu Indah. Selanjutnya Bu Indah minta tolong lagi satu orang untuk membacakan. Saya Bu. Ya, Tio, silakan. Karena yang penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia. Ini adalah salah satu contoh teks dari teks non-fiksi. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melihat video. Dari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus ABC. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif. C. Campuran. Kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Tadi coba ada rumus A, B, C. Yang A Awal. yang B Belakang. yang C Campuran. deduktif dan induktif. Tadi anak-anak kan sudah membaca ya, membaca dari
paragraf berikut tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Dan di video tadi juga menjelaskan bahwa pokok pikiran itu terdapat di awal, belakang, dan campuran. Mengerjakan LKPD yang Bu Indah akan bagikan, anak-anak nanti bisa berdiskusi dan mengerjakan secara bekerja sama ya. Baik, kita satu-satu. Ya. Jadi, yuk silahkan berdiskusi dan mulai mengerjakan LKPD kelompok ke-1. Salah satu boleh mencatat. Silahkan. Beda kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Dibaca dulu untuk teksnya atau paragrafnya bisa dibaca kembali. Lalu ada kolom untuk mengerjakan, mencari pokok pikiran dari paragraf. Di situ ada 3 paragraf ya anak-anak. Nah, setiap paragrafnya silakan dicari pokok pikirannya. Tadi berdiskusi, bertukar pikiran, bekerjasama dengan yang lain. Ayo tulis mas. Baca dulu paragraf pertama, lalu dicari pokok pikirannya ditulis di sebelah sini dan selanjutnya. Ini pokok pikirannya ada di awal atau di belakang. Pakai rumus ABCD di awal. Jadi cari kalimat utamanya yang ada di awal. Nah, ditulis di sini. Ayo sama-sama menulis. Oke. Iya. Oke. Nanti bergantian ya nulisnya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Baik, disimpan dulu untuk pekerjaannya. Kita akan kembali lagi mendengarkan materi selanjutnya. Nah, supaya anak-anak bisa semangat lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan yang nadanya adalah pakai nada anak kambing saya. Tahu nggak? Tahu ya? Baik. Ini juga berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem. Boleh pakai ketukan ya. Yang semangat nyanyinya. dihafalkan ya, karena ini mengandung materi hari ini. Jadi dengan lagu kalian bisa lebih memahami materi tentang rantai
Lebih semangat ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Bu Indah akan ingatkan kembali apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang ekosistem yang seimbang. Kita lihat di sini ya, gambar di sini. Kita lihat bahwa di situ ekosistemnya seimbang ya. Ekosistem di mana itu? Di hutan. Kemudian di sini juga ada jaring-jaring makanan. Ya, ada elang, ular memakan burung memakan tanaman, belalang memakan tumbuhan, tikus dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran dari jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, kita akan memperhatikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, video ini kita akan belajar tema 5 setelah 3 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.5. Hal yang kita pelajari di video ini adalah keseimbangan ekosistem. Yuk kita pelajari dengan baik videonya ya. Nah, materi IPA untuk kompetensi dasar 3.5 tema 5 subtema 3 adalah perubahan dalam jaring-jaring makanan, perubahan dalam ekosistem, dan usaha merawat ekosistem. Tiap komponen dalam rantai makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya akan ikut terpengaruh. Akibat berikutnya, padi semakin berkurang produktivitasnya karena banyak dimakan oleh belalang yang semakin meningkat jumlah populasinya. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa lihat ya, keseimbangan ekosistem itu akan berpengaruh kalau salah satu dari komponen ekosistem itu terganggu. Misalnya kalau tadi ya, jumlah tikus meningkat sehingga menyebabkan padinya berkurang atau menurun. Oke, Mas Sakti, Mas Sandra, bisa fokus dulu? Ya, perhatikan ketentuan ya. Jadi, keseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor Manusia. faktor alam contohnya adalah bencana alam, penebangan atau pembakaran hutan, dan menyebabkan apa kalau bencana alam? Tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Kalau Mas Helber, kalau penebangan atau pembakaran hutan itu menyebabkan apa? Musim tumbuhan terganggu, beberapa spesies hewan punah. Ya, pintar. Kemudian dari faktor perilaku manusia ada perburuan liar, penggunaan insektisida berlebihan, dan limbah dan sampah. Nah, penyebabkan apa kalau perburuan liar? Rantai makanan terganggu. Kalau penggunaan insektisida? Musnahnya beberapa jenis tanaman. Kalau limbah dan sampah? Pencemaran lingkungan. Dari video tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nggak ada yang bingung ya? Berarti coba kita mengulang kembali apa saja yang sudah kita pelajari dari video ini. Mbak Kira tadi tentang jaring-jaring makanan, apalagi komponen ekosistem, ada lagi Keseimbangan ekosistem. keseimbangan ekosistem, ada lagi Usaha manusia dalam memiliki ya, usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Jadi dari video tadi apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, Mbak Satira, silakan. Apa yang dimaksud pukat harimau Bu? Oh, pukat harimau adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Biasanya dilakukan di laut. Ketika alatnya itu ditenggelamkan ke dalam, itu akan sampai ke dasar laut dan akan mendapatkan banyak ikan, dari ikan kecil sampai ikan besar. Tidak hanya ikan saja, tapi juga hewan yang lain, hewan laut yang lain. Sehingga kalau di laut itu diambil semua, maka ekosistem laut akan terganggu. Baik, anak-anak perhatikan, Bu Indah di sini ada alat peraga. Ini namanya alat peraga ya. Tentang jaring-jaring makanan ekosistem. Salah.
Bisa? Enggak bisa. Bisa. Kalau ulat bisa dimakan? Ulat? Ya. Ulat dimakan? Ulat dimakan? Ya. Ini sebagai konsumen, ini sebagai produsen tumbuhan ya, sebagai produsen yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen 1, konsumen tingkat 1, dan konsumen tingkat 2. Setelah ini ada elang. Elang mau makan ulat, katak, dan Ayam. lalu ketika elang mati, elang disebut apa? Predator. Elang mati akan diuraikan oleh Jamur. Kemudian kalau sudah meninggal diuraikan bisa menjadi Bubuk. untuk tanaman. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Nah, setelah ini Bu Ida akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Ida bagikan di awal tadi ya. Dan kemudian silahkan membuat bagan. Nanti Bu Ida akan beri satu-satu. Kemudian Bu Ida akan berikan gambar seperti ini. Nanti bisa dipasang ya. Dan ada tulisan seperti ini. Anak-anak bisa membuat gambar seperti ini ya. Seperti yang Bu Ida buat. Judulnya jangan lupa ditempel. Dipotong dulu lalu ditempel masing-masing anggota. Paham? Baik, Bu Ida akan bagikan gambar dahulu. Boleh? Dipotong dulu. Baik, anak-anak, setelah kita mengerjakan LKPD kedua, kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok masing-masing. Siap? Ya. Untuk presenter pertama, silakan untuk mempresentasikan LKPD kelompok ke-1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kami. Pertemuan ide kelompok lihat paragraf dari tes pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila keseimbangan kegiatan dan aktivitas. 2. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia. 3. Akibat dan terhubungnya rantai makanan dan jaring-jaring. Baik, tadi Mas Dani sudah mempresentasikan tentang ide pokok pikiran dari paragraf yang sudah dibaca di awal tadi. Ada berapa ide pokok? 3, karena ada 3 paragraf, jadi ada 3 ide pokok. Apakah dari anak-anak ada yang ingin menambahi atau menanggapi? Izin saya Ya, silakan Mas Jabar. pokok pikiran
di paragraf ketiga mungkin bisa diperbaiki lagi pokok pikirannya tindakan yang menyebabkan terganggunya ekosistem. Oh ya, Mas Dani, nanti bisa diperbaiki ya. Untuk paragraf 3, ide pokoknya adalah tindakan. Apa tadi Mas Yoga bisa diulangi? Tindakan Yang menyebabkan terganggunya ekosistem. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Tidak? Baik, terima kasih Mas Dani, bisa duduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Mas Dani. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah presentasi untuk LKPD kelompok kedua. Silakan untuk kelompok 2. Wakili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dari Mbak Askina dulu, silakan. Judulnya dibaca ya. Dari makanan ekosistem. Yang lain bisa perhatikan ya. Ini ada pohon dan rumput sebagai produsen. Lalu rumput akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ular. Pohon akan dimakan oleh ular dan belalang. Lalu tikus akan dimakan oleh ular. Belalang akan dimakan oleh katak. Ular akan dimakan oleh ayam. Lalu ular, katak, dan ayam akan dimakan oleh elang sebagai predator. Setelah elang mati akan diuraikan oleh jamur dan akan menjadi bahan untuk tanaman. Sudah dari Mbak Askina. Dari teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang presentasi Mbak Askina tadi? Tidak, Bu. Tidak ya. Selanjutnya adalah LKPD yang kedua. Mbak Sinta bisa bacakan. Jelaskan apa saja upaya kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 1. Menjaga kelestarian hutan. 2. Mendaur ulang sampah. 3. Menanam pohon kembali atau reboisasi. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menjaga flora dan fauna. Ya, itu tadi tentang cara menjaga supaya tidak terjadi perubahan keseimbangan ekosistem. Ayo Mas Dani, apakah ada pertanyaan dari anak-anak atau tambahan? Mas Chandra, silakan. Lagi Mas Chandra. Tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Oh, jadi ada tambahan, Mbak. Untuk supaya cara kita menjaga agar tidak terjadi perubahan ekosistem, yaitu dengan tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Baik, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup ya? Baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar beberapa ya. Ada materi bahasa Indonesia, ada juga materi IPA. Bahasa Indonesia tadi seperti yang sudah dipresentasikan Mas Dani tentang menemukan ide pokok. Jadi ide pokok tadi ada rumus A, B, C. Ingat ya. Kemudian dari materi IPA kita belajar tentang keseimbangan ekosistem. Selain itu juga kita belajar tentang komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Dari pembelajaran hari ini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham tentang materi hari ini? Mas Jabar ada pertanyaan? Tidak ada. Mas Tio ada pertanyaan, Bapak? Tidak ada. Baik. Anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Silakan anak-anak bisa mengerjakan soal
mengerjakan secara mandiri. Mandiri. Ayo Mas Leo, guntingnya disimpan dulu ya. Silakan fokus belajar dulu. Yuk, silakan mulai mengerjakan ya. Tidak boleh mencolek. Jangan lupa diberi nama dan nomor kontak ya. Sudah selesai anak-anak? Baik, kita kumpulkan ya. Silakan digeser ke sini. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk hasil soal evaluasi hari ini, Bu Indah akan koreksi terlebih dahulu. Bagi yang remedi, Bu Indah akan umumkan besok ya. Baik anak-anak, silahkan anak-anak bisa menyiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang pola lantai dalam kalibrasi daerah, hak dan kewajiban, dan satu lagi pantun. Bisa disiapkan ya, nanti materinya bisa dibaca. Kemudian anak-anak akan ada PR dari Bu Indah. Silakan mengerjakan soal LKS halaman 110. Bisa ditandai dulu ya. Baik, setelah ini kita akan menutup kegiatan belajar hari ini dengan bernyanyi. Anak-anak bisa mengikuti ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa.